Corona, kata yang udah sangat akrab terdengar di telinga kita. Ia terkenal karena pengaruhnya yang luar biasa. Corona datang dan eksis dengan segala penyakitnya. Karena ini, kita mesti di rumah aja. Bahkan, pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan PJJ. Tak mau ketinggalan, Kampus Biru Polstat STIS juga menerapkan hal yang sama. Lalu, gimana sih kendala dan dampak PJJ yang dialami teman-teman kita? Atau ternyata cuma kita sendiri yang sering terkendala? Adanya device menjadi penunjang utama proses PJJ. Penelitian ini menunjukkan data sebagai berikut. Bisa dibilang, semua mahasiswa mempunyai device yang cukup untuk mengikuti pembelajaran. Ditambah dengan subsidi kuota internet dari kampus, ternyata masih ada mahasiswa yang merasa kurang dengan kuota yang diberikan. Membeli kuota tambahan bisa menjadi solusi. Banyak variasi biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk kuota tambahan, mulai dari Rp1 hingga lebih dari Rp100.000. Walaupun demikian, enggak sedikit mahasiswa yang merasa cukup dengan subsidi kuota. Sekarang pertanyaannya, apa punya device dan kuota internet aja udah cukup? Tidak jawabannya. Kita juga perlu punya sinyal yang kuat. Bukan kuat buat ngangkat beban ya, tapi kuat buat akses internet. Dilihat dari penelitian ini, sebagian besar mahasiswa memiliki kekuatan sinyal yang baik. Namun, kekuatan sinyal juga tidak menjamin kestabilan koneksi. Faktanya, koneksi internet di Indonesia emang bikin emosi. 95% mahasiswa pernah mengalami hal-hal seperti terkeluar dari Zoom, nge-freeze saat dosen menjelaskan, hingga terputus koneksinya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, satu diantaranya listrik. Terdapat 62% mahasiswa tidak mengalami pemadaman listrik sejak seminggu terakhir. Sementara 38% lainnya mengalami 1 hingga 3 kali pemadaman listrik. Gak jadi aneh deh soal listrik, tapi frustasi sama lingkungan yang kurang kondusif. Secara umum, mahasiswa yang memiliki lingkungan yang cukup kondusif menduduki proporsi paling tinggi. Setelah melihat kendala PJJ, lalu apa sih dampak PJJ bagi mahasiswa? Setelah keluar indeks prestasi, mari kita lihat tingkat kepuasan mahasiswa. Wah, ternyata lebih dari 50% mahasiswa merasa puas terhadap hasil capaian belajarnya. Sudah puas dengan hasil IP, tapi kalau disuruh ngejelasin ulang materi, mahasiswa percaya diri nggak ya? Dari data di samping, terlihat lebih dari 57% mahasiswa merasa percaya diri dengan kemampuannya. Sedangkan 24% mahasiswa merasa tidak percaya diri. Nilai yang didapat membutuhkan proses yang sangat maksimal. Satu di antaranya adalah dengan manajemen waktu. Manajemen waktu mahasiswa selama PJJ memiliki persentase sebagai berikut. Selama PJJ tetap ada aturan yang harus ditaati dan ini menjadi tanggung jawab seluruh mahasiswa. Lalu bagaimana sih tanggung jawab mahasiswa sebelum dan selama PJJ? Sebelum PJJ, terdapat 59% mahasiswa yang menjalankan tanggung jawab dengan baik dan hampir tidak ada mahasiswa yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Sedangkan selama PJJ, terjadi perubahan drastis. Selama PJJ, terjadi perubahan jam tidur pada mahasiswa. Perubahan jam tidur sebelum dan selama PJJ menyebabkan kualitas tidur menurun selama PJJ. Sudah sepantasnya kita mahasiswa memiliki inisiatif untuk belajar mandiri. Namun, apakah mahasiswa tetap belajar mandiri sebelum dan selama PJJ? Ternyata, persentase mahasiswa yang mandiri dan tidak mandiri dalam belajar sebelum PJJ tidak berbeda jauh.
Sedangkan selama PJJ, persentase mahasiswa yang tidak mandiri dalam belajar jauh lebih besar dibandingkan yang mandiri. Belajar secara daring melulu apa nggak bikin stres dan cemas? Sebelum PJJ, sekitar lebih dari 43% mahasiswa mengalami kecemasan, baik ringan, sedang, berat, dan panik. Kalau selama PJJ gimana? Lebih dari 45% mahasiswa mengalami kecemasan dan hampir tidak ada mahasiswa yang tidak mengalami kecemasan. Jadi ikut cemas nih. Sebelum PJJ, lebih dari 36% mahasiswa mengalami stres ringan dan tidak ada mahasiswa yang mengalami stres berat akibat hantaman perkuliahan. Namun, selama PJJ, terjadi perubahan drastis pada mahasiswa yang mengalami stres berat. Sepertinya harus cepat-cepat offline nih. Melihat data tingkat stres mahasiswa membuat mahasiswa perlu melakukan strategi coping. Ternyata sebelum PJJ, mahasiswa cenderung menggunakan strategi EFC dan sisanya PFC. Selama PJJ, mahasiswa yang menggunakan strategi EFC masih lebih banyak dengan perbandingan 70 banding 30. Selanjutnya kita beralih ke pengeluaran. Sebelum PJJ, pengeluaran mahasiswa utamanya untuk membayar biaya tempat tinggal, buku, dan biaya makan. Sedangkan selama PJJ, pengeluaran mahasiswa adalah untuk membeli kuota. Secara keseluruhan, pengeluaran mahasiswa sebelum PJJ lebih tinggi daripada selama PJJ. Apakah ini karena kita rajin menabung? Bisa aja sih, tapi mungkin aja karena pengeluaran kita dibebankan kepada orang tua. Nah, ternyata ada kelebihan dan kekurangan masing-masing pada pembelajaran sebelum PJJ dan selama PJJ. Namun, umumnya lebih menguntungkan sih. Jadi, tetap patuhi protokol kesehatan, di rumah aja, dan berdoa agar pandemi segera berakhir dan kuliah bisa offline lagi. Oh iya, buat kamu yang mau lihat publikasi pembukuan secara full bisa akses di link deskripsi ya. Sampai jumpa di VGS berikutnya.